FD kadang kan FD tuh di depan, FD yang dilihat sama orang-orang luar, yang dipukul, dilempar yang namanya botol ada air kencingnya itu FD. Lu pernah ngalamin? Pernah. Ya nanya jadi waktu itu pertama kali dia muncul jadi FD, dulu di programnya campur-campur katanya karena mirip Ariel Noah, nggak tahu digimiknya atau apa sama Luna Maya. Sempat akhirnya pas saat ulang tahun TV, akhirnya lu dikolaborasi nyanyi sama Ariel Noah. Iya itu pernah. Gue lihat sih waktu itu. Iya. Gimana perasaan lu tiba-tiba lu baru kerja di situ tiba-tiba langsung dikolaborasi nama Boril? Oke, di podcast Simbalang Air kali ini gue udah kedatangan sahabat gue yang udah lama banget nggak ketemu sih sebenarnya, dan tiba-tiba gue kontekan lagi sama dia ke sosmednya, kayak gue pikiran pengen ngundang dia deh. Dia orang yang di belakang layar di TV yang udah lama banget kerja di TV, padahal dulu awalnya katanya dia gimana-gimana gitu sama dunia TV, ternyata dia suka bertahan 10 tahun. Ada Ayana. Apa kabar brother? Thank you so much bro. Sobat gue. Sobat lama. Iya, sebelum yes. Kita nggak ketemu udah berapa tahun ya bro ya? Ada 5-4 tahun. 5 tahun ya? Iya 5 tahun. Bener-bener. Tapi kalian Brizard mungkin kalian ada yang pangling, apa yang masih inget dia. Jadi dulu Yana ini dia sempat viral karena dia mirip Ariel Noah. Jadi dia sempat in-frame, ya kan? Lu in-frame di TV. Yeah. Program campur-campur ya? Iya. Yeah. ATV. Pacaran sama Luna Maya, pacaran Luna Maya beneran gak sih lu? Enggak lah, gila. Lu apa kabar sih bro? Baik, sehat. Sehat ya? Sehat. Yana ini dia bekerja sebagai floor director di Antv. Boleh sebut nama TV-nya? Boleh dong. Boleh kan? Floor director di Antv. Mas, karena sekarang gue juga masih di Antv. Sampai sekarang masih kan? Jalan menuju 10 tahun, 11 tahun. 10 tahun loh. Iya luar biasa ya. Gue aja kerja di TV cuman waktu itu bertahan 5,5 tahun bro. Iya. Lu bertahan 10 tahun tuh hebat. Apa yang lu rasain sekarang udah bertahan 10 tahun kerja di dunia TV? Karena di TV tempat gue kerja itu keluarganya tinggi ya. Keluarga tinggi. Iya, keluarganya tinggi. Gitu. Dan gue itu termasuk orang yang explore pekerjaan gue. Explore banyak, karena itu dunia baru, setiap pekerjaan gue pasti dunia baru. Dan gue senang untuk explore. Oke. Kayak gitu. Dan sekarang bertahan 11 tahun ya namanya entertain ya, asik ya. Gak kerasa, karena kita kalau di entertain tuh kayak kita muda terus ya bro. Iya itu dia, dia udah tua. Tapi lu dari dulu gak berubah, bener? Jadi sejak pas dulu lu masuk di, berarti lu masuk di Antv dari tahun 2013 ya? 2013 dan lu langsung masuk program di campur-campur. Ya, produksi campur-campur sebagai FD, Floor Director. FD, Floor Director. Boleh digambarin sedikit gak sih buat teman-teman gue, buat orang di belakang layar ini, penonton di belakang layar, Floor Director itu kerjanya seperti apa sih bro? Directing. Floor Director. Directing di lapangan. Directing di lapangan. Lapangan itu enggak. Sorry, ini bahasa anak-anak mungkin dia nggak ngerti. Iya, ngarahin. Lapangan. Nah, iya, ngarahin di studio, bisa misalnya di acara di luar studio, contoh misalnya musik show, itu kita bisa directing mereka, ngarahin acara. Jadi poinnya adalah gini, ketika suatu acara dibuat, suatu program dibuat, itu kita harus benar-benar mengetahui konten dan teknis saya bersama-sama. Kalau FD itu keseluruhan, ada konten, teknis, penonton, audiens, talent, itu keseluruhan kita kalau FD itu harus tahu. Jadi nggak cuma di studio tapi di luar studio kita bisa ngerjain. Jadi lu harus baca rundown secara keseluruhan ya. Keseluruhan mulai dari teknis, konten, kecuali budgeting ya. Iya, kalau budgeting talent. Iya, kalau budgeting talent. Jadi kalau misalnya mungkin kalau gambaran singkatnya lah ya. Jadi kalau kalian di lapangan di TV, jadi Yana ini kayak misalnya mau syuting, ayo bagian hari, pokoknya stand up di sini Luna Maya, langsung di ruang Luna Maya udah di mana? Ya, dicek standar, cek audio, cek hardunya, lihat wardrobe-nya sesuai dengan konten. Sebelum masuk set itu harus dicek. Kan diingetin lagi segmen ini lo bakal A B C D E F G H I J K L M N. Oke, dia baru masuk. Gitu. Apa kendala yang lu pernah lu mengalami kesulitan dalam lu menjadi seorang FD? Telat, artis telat atau cancel. Karena itu pasti ngerubah konten. Oh iya. Tapi sebenarnya kalau artis cancel yang paling stres kita talentnya dong bro. Iya kan? Iya. Terus? Lalu misalnya acaranya di outdoor ya, di outdoor konser musik ataupun sifatnya outdoor, perizinan itu juga bisa menjadi kendala. Bukan dari UPM ya? Ya, tiba-tiba ada tawuran, ternyata nggak ada polisi atau tentara, itu juga kita bisa kerepotan juga.
Itu FD kadang kan FD itu di depan, FD yang dilihat sama orang-orang luar. Yang dipukul, dilempar yang namanya botol ada air kencingnya itu FD. Lu pernah ngalamin? Pernah. Serius pernah waktu itu lagi ulang tahun Jakarta. Lupa tahun berapa itu ulang tahun Jakarta di HI. Ramai-ramai nyanyi, hujan. Terus penontonnya nggak sabar, kita nggak bisa secara teknis nggak bisa untuk mulai dilemparin lemparin. Dan juga terakhir nih baru kemarin di mana di Kediri karena joget di Kediri kemarin nih seminggu yang lalu itu rusuh FD rusuh jadi ada jadi di Kediri itu ada namanya perkumpulan mungkin ada perkumpulan gue bisa nyebutnya namanya silat mungkin lo bisa edit ya ada perkumpulan itu memang mereka suka berantem dan itu jadi kumpul lempar-lemparan sampai tentara polisi turun tapi kita tetap jalan mau nggak mau itu tugasnya FD di depan untuk yang ngasih tahu tolong yang namanya situasi yang kayak gini tuh nggak perlu kita di sini buat senang itu tugasnya FD. Tenang, jadi benar-benar FD itu harus tahu cara gimana buat penonton, jagain moodnya penonton, kasih tahu, dan kita juga harus tahu orderan dari teman-teman produser dan lain-lain. Oh ini tetap harus jalanin, lo tahan, nonton harus ditenangin. Kita harus koordinasi sama pihak keamanan, entah itu polisi atau tentara. Gue ngambil contoh yang kemarin Kediri ya, tentara. Sebenarnya kayak tentara itu minta stop, padahal kita masih ada satu segmen lagi. Tapi kita sebagai FD kita harus bermain di situ tuh. Bilang kadang kita suka cheating. Iya Pak, teman-teman, sebentar Pak, kita tinggal 5 menit lagi kok. Tinggal satu lagu lagi. Udah masih banyak. Kalau enggak kita dipaksa stop. Karena di lapangan kemarin itu di bawah itu yang namanya tawuran udah tentara udah masuk pakai baju SWAT gitu, udah pukul-pukulan sama penonton. Iya. Karena kan lu ada deal-dealan sama lokasi juga dong. Pasti kan sebelumnya gue cuma bisa misalnya gue akan ngisi acara di sini Pak sampai jam 12 malam. Ternyata lu namanya kita kadang-kadang ada penyanyi yang ngisi gimmicknya panjang atau apa jadi durasinya over. Itu tugas lu ya buat ngaman-ngamanin semuanya aman dari ya. Sebenarnya sih kalau durasi udah pasti udah jelas ya. Cuman kadang polisinya minta berhenti karena pihak keamanan rusuh. Udah kita masih ada setengah jam. Nah, itu mereka nggak mau. Even kita udah deal sampai selesai. Gitu. Jadi itu ya kalau tempat di departemen gue kerjaan sebenarnya FD itu asik beneran deh. FD itu asik karena lo dipaksa untuk tahu namanya teknis, namanya konten kreatif dipaksa. Jadi lo tahu lo harus komunikasi dengan teman kru kayak gimana, dengan teman talent kayak gimana, dengan audiens kayak gimana. Gitu. Bro, cerita dikit dong. Ini buat flashback sedikit nih buat teman-teman. Ya nanya jadi waktu itu pertama kali dia muncul jadi FD, dulu di programnya campur-campur katanya karena mirip Ariel Noah, terus digimikin nggak tahu digimikin atau apa sama Luna Maya. Gimana lo bro pertama kali lo masuk kerja, tiba-tiba lo langsung masuk dengan langsung in frame di depan kamera sama Luna Maya. Berapa tahun ya dulu ya lo program? Setahun, 2 tahun ada lebih ya? Gak sampai setahun. Nggak sampai setahun. Setahun. Gimana tapi jadi gini, shock lah bro, kalau tanya gimana bro, shock lah. Karena dunia gue bukan broadcast, gue sebelumnya nggak sama sekali bukan di broadcast. Tapi dulu lo ngeband kan, jadi gue kenal Yana dulu dia ngeband Before Luna ya. Iya. Di Before Luna tiba-tiba masuk TV sama Luna Maya. Ya itulah mujizat Tuhan ya. Gimana bro, dulu pertama kali lu kaget gak? Kaget banget karena di mana kita proses belajar, tapi kita harus dipaksa untuk tahu gimana sih. Dan lu nggak punya pengalaman di dunia itu. Bahkan basic aja nggak ada. Tapi karena teman-teman ngebantu, terusnya memang dari gue juga bener-bener senang untuk explore, ya jalanin aja. Dan sekarang udah 11 tahun. Iya, dulu 11 tahun ya. Setahun gue inget dulu setiap jalan sama Yanang mana-mana orang pada minta foto. Iya kan? Karena belum ada media sosial ya. Iya, padahal belum ada media sosial ya. Cuma hanya only TV ya. Ini Yana yang mirip Ariel ya sama Luna Maya. Ditanya, cerita dong bro, pengalaman lu yang bikin lu pernah ada shock gak sih lu? Tiba-tiba yang tadinya lu, misalnya tadinya lu kan memang bukan belum jadi siapa-siapa figur, tiba-tiba lu kerja di TV, tapi yang lu tahu kerjanya jadi FD, tiba-tiba lu orang tahu lu sebagai orang di depan layar saat itu kan, karena lu imprem sama Luna Maya. Shock bro, bener gue shock. Shocknya gimana? Shock man. Gimana ya? Kayak lu sesuatu yang nggak pernah lo bayangin ada gitu. Bayang sih. Hal yang nggak pernah kepikiran sama sekali ada kejadian gitu. Shock lah. Sampai sekarang masih ada fans yang suka tiba-tiba minta foto, bukan mungkin yang masih kenal ada. Ada, masih ada.
Yang Pak Fans club juga ada. Apa? Fans club masih ada. Masih ada? Masih ada. Ya ampun, kata orang-orang tuh lucu ya. Enggak, tapi fans yang dari Yana nih unik karena dia orang di belakang layar, cuma dia punya fans yang fanatik sampai nyamperin ke lokal TV. Ada, oh iya ada. Fans yang paling ada kemarin ada, maksudnya kayak ada dibikinin TikToknya bilang gue aja kadang nggak tahu itu foto gue ngambil kapan, tapi dia punya, dia lebih tahu dari diri gue sendiri. Ini kapan diambilnya? Pas yang paling bikin lu kaget kayak gimana? Ada nggak yang sampai gimana lu bikin dulu terharu atau atau awal apa? tuh ada yang bikin gathering. Oke. Bikin gathering. Jadi gue suruh datang bikin gathering. Gue kayak kumpul bikin gathering. Ini apa? Gue kagetnya apa? Gathering Yana gitu. Iya, gue ngapain? Gue bilang, ini gue ngapain? Gue bikin gathering. Iya. Gue bilang gue gak bisa datang karena kerja, jadi gue nggak datang. Oke. Gitu. Mereka udah bikin tuh. Luar biasa. Ada yang datang dari Lampung, dari mana gitu, ada. Buat ketemu sama Ayana. Dulu lah, tapi kan sebelum ada media sosial ya. Iya, dulu ada media sosial kayak sekarang. Sebenarnya ada, cuma nggak kenceng kayak sekarang. Bro, jadi Yana ini waktu itu kan dia memang sempat viral karena dia mirip Ariel Noah. Sempat akhirnya pas saat ulang tahun TV, akhirnya lu dikolaborasi nyanyi sama Ariel Noah. Iya itu pernah. Gue lihat sih waktu itu. Iya. Gimana perasaan lu tiba-tiba lu langsung baru kerja di situ tiba-tiba langsung dikolaborasi nama Boril? Gue sih nggak ada perasaan apa-apa ya, karena itu pekerjaan ya. Ya apa sih namanya? Tapi senang. Dalam artian, oh iya, karena kerja di TV tuh kita ngebayangin dulu kayak misalnya kita nonton konser ketemu Peter Pan, masih Peter Pan ya waktu gue sekolah ya, Peter Pan. Terus kita lihat dia langsung, anjir keren nih, seneng gitu. Seneng. Tapi banyak yang bilang lu mirip Boril gak sih? Emang banyak gak sih? Banyak. Cuman kan nggak mirip-mirip banget. Kan sekilas doang. Ada yang mirip ini, ya udahlah, ayo. Iya. Tapi menurut lu Boril seperti apa? Orang yang pas lu pernah kolaborasi bareng di saat itu? Enggak pernah interaksi sekali dua kali, tapi enggak pernah di antv berapa kali, tapi enggak. Tadi istri lu temenan sama Boril gue lihat. Jadi deh istrinya si Vira temenan sama Boril juga. Bilang, wah ini jangan nikah sama Yana karena mirip Boril. Iya temenan. Iya kan ya. Betul. Tapi bro ceritain dong, lu program di Antv sekarang udah sampai sekarang program apa aja yang udah perlu handle dan yang paling lu nggak lupain sama lu jadi FD? Apa ya? Penjelasan program pertama campur-campur. Karena gue gak bisa apa-apa. Gue harus ini tadi itu bener-bener total belajar dari nol. Ya campur-campur. Karena itu variety show ya. Jadi banyak bisa dimainin. Lu bisa dari sketsa, games banyak. Reality bisa mainin di situ. Di situ lu harus bekerja sebagai pro director dan juga lu harus ada di konten itu juga. Iya, kan kerja 2 kali ya. Beda sama sekarang. Sekarang kan cuma ada beberapa program ya cuma di belakang layar ya. Iya. Kalau dulu kan apa sih kerja kerasnya benar-benar beberapa kali lipat. Dalam artian ya lu benar-benar harus dipaksa untuk bisa dan bagus. Iya. Broadcast nggak tahu, nggak tahu, ya kan. Lalu nggak punya skill apa-apa kan. Itu yang bikin mental lu kuat sekarang bertahan sampai 11 tahun sebenarnya. Itu kalau nggak salah produsernya Hadi ya. Hadi teman gue juga yang sekarang udah di Eropa dia. Apa mana di Belanda. Di Belanda dia. Dimana? Mas Hadi. Selama lu jadi FD bro, pengalaman menurut lu artis yang paling baik yang lu handle ada nggak sih? Ini sulit ya. Ini sulit. Banyak. Yang paling tergantung sebenarnya gitu loh, baik atau enggak itu standar ya. Tergantung kita membawaannya ya. Iya. Iya kan, baik atau enggak. Tapi kan apa sih namanya? Macam-macam sih. Kalau gue nggak bisa ngejimain baik atau enggak ya. Baik banyak. Yang paling baik sama lo jadi FD 11 tahun lo jadi FD. Baik ya. Yang paling baik itu dalam arti yang secara kalau diatur atau dikasih tahu dia ngurus. Ya, Raffi Ahmad. Inul Daratista, menurut gue baik. Daratista. Ruben Onsu. Ruben. Banyak kan sih yang memang udah ini ya. Karena mereka berikan nama karena memang mereka udah memahami. Dia tahu porsi mereka tahu porsi kita. Gitu. Yeah. Ya, jadi kita sebenarnya kalau kayak misalnya kayak tanpa komunikasi kita udah tahu nih apa yang harus lo lakuin, apa yang gue harus lakuin. Iya. Itu enaknya. Yeah. Tapi kalau secara misalnya kru ya itu personal ya gue ya. Ya lebih kalau untuk secara profesional ya semuanya udah beberapa tamu-tamu yang udah mampir ke podcast Bisnis Entertainment juga ada bilang kalau kayak Raffi Ahmad kalau secara kerja dia profesional, secara kru kalau mau nge-brief juga menghargai, ngerasain itu juga.
gitu. Kesulitan lu apa sih bro? Kalau selama lu jadi flow director sekarang sampai sekarang ini? Gue gak pernah kesulitan, gue Lu enjoy. gak pernah menemukan kesulitan? enjoy. Sekarang udah enjoy. Sekarang udah enjoy. Iya. Jadi lu ikutin aja? Iya, ikutin aja sambil nanti kayak explore apa yang bisa explore lagi. Kayak digital nih, kan saya lagi digital. Terusnya festival-festivalan kita coba ngerjain sama-sama sama tim gitu. Kalau kesulitan ya, gue kadang kalau secara pribadi nggak pernah nanggep sesuatu itu sulit, ya enjoy aja. Ya sulit pasti ada sulit. Iya kan, justru kan kalau kesulitan bisa jadi apa sih namanya, hal yang bisa bikin kita 2 kali lipat lebih bagus. Pencapaian terbesar lu apa selama lu bekerja 11 tahun menjadi orang di belakang layar atau director TV sampai saat ini? Kalau FD tuh biasanya kalau misalnya ngelit program ulang tahun yang benar-benar bisa lu 11 segmentasi dengan beberapa konten itu udah, dan lo memahami bener-bener teknis dan konten itu menurut gua, dan tanpa lihat rundown itu udah kenikmatan. Lu udah merasakan itu sekarang? Itu. Tanpa gue baca rundown, gue bisa tahu itu 11 segmen, apa aja yang bakal dilakuin, apa yang akan terjadi, kalau ada problem solvingnya gimana. Menurut lu sebagai seorang FD, bener nggak seorang FD itu harus ganteng dan cantik? Karena kan zaman gua kan pernah kerja di TV juga kan, katanya ya kalau FD itu memang harus good looking karena kan lu di depan dan ini sekarang. Menurut lu gimana? Setuju, gue sih setuju ya. Standar FD menurut lu seperti apa? Ya kalau cantik cakep mah ya relatif ya. Yang penting dia kan kelihatannya bersih, menarik. Menarik lah, ya kan. Tiap-tiap orang, oh ini menarik nih, yang nggak berantakan kayak gitu-gitu. Itu sih sebenarnya sih, rapi, ya kan. Kita cantik itu kan relatif. Cuman harus apa sih namanya? Komunikatif juga ya. Komunikatif. Iya. Harus ngejokes sedikit lah. Iya. Ngejokes. Harus bisa nge-MC juga lah ya. Lo ada job-job MC offer nggak? Kan kalau udah FD soalnya kalau di depan itu kan bisa penontonnya pada ayo kapan mulai tenang banyak kalau tawaran kalau tawaran tuh banyak ya kan, MC banyak tawaran. Kadang ya biasanya kan mungkin kayak orang lihat, oh dia bisa ngomong depan orang banyak ya, kayaknya cocoknya jadi MC. Belum tentu juga sih sebenarnya, karena itu terpaksa juga ya kan. Tapi ada, jadi kayak FD itu memang dibagi-bagi juga sebenarnya, brother. Ada yang bagian di depan itu namanya AW, audience warmer, ya kan, buat woro-woro lah kalau kita sebutannya, buat woro-woro. Ada yang traffic, ada yang di gate, ada yang ngelit, ya ada yang di atas tuh show director. Kategori misalnya kalau di TV lain tuh kan bisa jadi yang kandang-kandang gitu. Lu kalau lu bagian apa lebih sering? Gue di lead, di floor, gue ngelit, leader. Jadi leader itu biasanya komunikasiin teman-teman standby, kita masuk di segmen ini, item ini ya, propertinya apa, talentnya udah siap atau belum, gitu. Standby. Jadi biasanya trafficnya itu satu item sebelumnya kita udah siapin. Kayak gitu. Udah clear, masuk tinggal masuk, keluar tinggal keluar. Kalau lu secara pribadi, Bo, lu kan pernah jadi orang yang di depan layar yang dikenal orang juga dan sekarang lu lebih fokus di belakang layar. Kalau dari lu pribadi sendiri, lu lebih nyaman di mana sih? Jadi orang di depan layar apa di belakang layar? Sama aja. Sama aja. Nah, kalau lu suruh pilih lebih nyaman mana? Gak ada sama, pasti ada yang lebih. Salah satunya. Belakang layar. Belakang layar kenapa? Belakang layar. Karena banyak orang di belakang layar udah dapat kesempatan di depan layar, kayaknya gue lebih banyak pengen fokus di depan layar. Karena maksudnya secara karena gue pernah jadi orang di belakang layar yang cukup lama juga, sampai sekarang pun juga manajer artis di belakang layar. Gimana ya? Gue tahu lah sebenarnya sama aja sebenarnya sama aja. Di belakang kan gue bilang lu kalau nggak kasih jawaban susah. Kalau jawaban gue sebenarnya pengennya adalah netral. Gue pengen jawabannya netral, brother. Iya, nggak main aman, netral. Enggak ada. Iya. Di belakang layar. Apa sih di belakang layar? Seru. Di depan layar juga seru. Serunya karena apa? Kategori seru menurut lu apa? Lu bisa kalau depan layar lu gampang gini loh. Lu kayak misalnya gue bisa bedain nih, ketika lu ngedirect sesuatu, kalau orang nggak kenal lu nggak bakal dengerin lu. Setuju, gue di situ. Lu malah dengerin lu, tapi kalau lu dikenal, orang kan lebih mudah. Iya. Lu kan kerja cuma setengahnya, itu yang gue maksud, brother. Lebih dapat privilege ya. Iya, lu tahu ya Mas, kayak gitu. Lu lebih lu nggak perlu effort terlalu keras. Iya.
Iya, gue bisa terima sih. Iya, itu enaknya. Ya kan bener kan? Emang Iya. lu nggak terlalu keras. Iya. Privilege. Tapi jawaban gue, ya gue juga sekarang kondisinya kan, gue kalau gue emang orang di belakang layar, tapi sekarang kurang lebih udah 3 tahun ini kan gue ngonten mau nggak mau juga jadi di depan layar juga. Kadang temen gue juga sama bro, sama suka nanya, lo lebih suka jadi konten kreator apa ya profesi lu sih sebagai manajer artis, sebagai orang di belakang layar kan? Dengan gue sekarang manajer artis juga, ngebangun PH kecil-kecilan juga, sama konten juga. Jawaban gue sama Melu, gue juga jawab, gue tetap karena basic gue emang orang di belakang layar, gue kalau suruh pilih gue di belakang layar. Karena apa? Gue suka bisnis, gue lebih suka ngejalanin bisnis, tentang bisnis di dunia entertainment bisnis ini gitu kan. Cuman kalau dibilang di depan layar, gue suka juga karena apa? Privilege. Iya. Jadi ketika gue orang ada kenal gue apa segala macam, gue dapat dimudahkan. Dimudahkan. Itu nggak bisa dipungkiri sih. Bisa dipungkiri. Effort lo bisa berkurang. Iya. Ya kan. Lebih mudah. Iya. Ya kan. Trust-nya ada. Orang lebih trust sama kita. Trust. Jadi gue juga ngejalanin beberapa bisnis yang, maksudnya beberapa pekerjaan yang gue lakukan sekarang ini. Puji Tuhan sekarang orang percaya gue karena oh ya kan lu ini konten nih. Jadi kayak orang mau ngajak bisnisnya, terutama dunia entertainment, orang lebih terasa sama kita. Iya. Gitu kan. Nilai plus lebih gampang untuk dealingnya. Iya. Ya kan? Satu pemikiran loh, gue sama Iya. Bapak Ayana ini. Apa sih harapan terbesar lu sekarang ini bro untuk di dunia entertainment? Entertainment Untuk di dunia entertainment dalam arti target lu selanjutnya? pribadi ya. Apa kalau ke depan apa yang jadi produser? Apa ngebangun entertainment bisnis selanjutnya? Ngebangun entertainment bisnis. Gue akan ngebangun entertainment bisnis. Karena lu cinta dunia entertainment. Iya, karena tahu potensinya ke depan. Okay. Selama manusia masih ada, pasti bisnis certain akan tetap berjalan. Karena semua orang butuh hiburan. Butuh hiburan. Gue setuju itu sih. Karena dunia entertainment itu sekarang gini loh. Asik. Benar-benar asik ya. Biasa asik. Kita hidup itu kayak maksudnya kayak kerja gitu. Kita jadi nggak tua-tua. Nanti kita ketemu talent, ketemu apa sih kreatif baru. Itu kan secara nggak langsung membuat ngubah pola bukan ya. Ngembangin pola pikir kita supaya kita nggak stuck gitu. Iya. Gue setuju sih. Terus lu ngerasa nggak sih sekarang tuh orang kalau misalnya buat makan aja bisa mau ngirit loh, bisa kayak ngehemat kayak makan tadinya 3 kali sehari jadi cuma 2 kali sehari atau apa. Tapi buat nonton konser orang bisa loh ya harga jutaan itu buat nabung. Iya, gue dulu gitu. Lu termasuk salah satunya kan? Iya, gue termasuk dulu ya, dulu waktu masih muda gitu, gue nabung. Sampai sekarang masih suka nonton konser, masih suka, tapi nggak sampai nggak makan gitu ya, masih bisa makan. Sehari 3 kali masih bisa, alhamdulillah. Bisa kan? Gue ngeliat orang, berarti kan kalau gue lihat berarti potensinya dunia bisnis entertainment bisnis ini nggak bakal mati. Orang buat namanya hiburan tuh rela loh ngocek duit sebanyak apa, semahal apapun. Iya. Ini tiket Coldplay aja yang kita lihat dalam hitungan menit langsung tiket war langsung habis, padahal harganya juga mahal gitu kan. Luar biasa mahal. Oke. Bro Yana, apa harapan lu ke depannya untuk karir lu di floor director di TV? Target lu mau berapa lama lagi kerja? Gue agak bingung jawabnya ya. Gue sih sampai waktu gue habis di Antv gue cabut. Udah habis. Waktu habis berarti sampai pensiun. Tapi kalau ada kesempatan yang lebih baik atau gue punya bisnis yang dikembangin, yang bisa dijalanin, ya gue cabut. Kita masuk baik-baik, keluar baik-baik. Karena lu juga happy menjalani ini. Iya, karena happy. Gitu. Oke. Thank you banget. Ini gue dapat pencerahan yang luar biasa dari ceritanya sahabat gue, Yana, yang udah lama gak ketemu di bidang Floor Director TV juga. Dan juga ini dapat... Tunggu satu lagi. Apa? Tunggu dulu ya. Apa? Gue masuk TV ya, broadcastin Antv ini gara-gara orang ini. Ya, ini yang ngajak gue kasih tahu ya. Ini yang menjemuruskan saya ke dunia ke broadcasting. Jadi gue mau cerita sedikit juga nih, ini sahabat gue Yana ini. Jadi kita temenan udah lama ya bro ya. Yeah. Jadi dulu kita sempat nge-gym di salah satu tempat. Terus jadi ceritanya ini salah satu bosnya Antv kontekan itu, Ki ada nggak rekomendasi buat, dulu kan emang kalau zaman dulu kan lagi viral kayak YKS, ada kru ganteng in frame ya kan, dia buat di Antv gini-gini. Gue bilang ada sih, terus gue bilang buat program apa ya Pak, ini rencana ada case-nya, ada Luna Maya, ada ini segala macam. Tiba-tiba gue pikir ada temen gue mirip Ariel Noah waktu itu kan, inget gak lu? Iya. Pak ini mau nggak, ini mirip Ariel Noah, siapa tahu bisa nanti buat gimmick buat sama ini kru ganteng, buat sama Luna Maya. Dalam itu juga langsung deal. Bapak kita itu langsung deal. Oh ini cocok nih Ki, langsung tiba-tiba gue ya kaget tuh, besok langsung kerja dengan lu in frame, dengan lu viral pula. Tapi gue nggak nyangka loh. Tapi hebat.
Tapi gue salut sama dia, perjuangannya luar biasa buat dia berkarir di entertainment sampai sekarang kurang lebih bisa sampai 11 tahun. Gue gak nyangka kalau sampai selama itu loh bro. Gue pikir nih anak paling setahun juga cabut nih anak. Iya, gue pernah cerita sama lo. Hebat. Siap. Stay my brother. Yep. Oke, thank you banget buat Yana udah sharing di podcast gua, podcast di belakang layar. Yang pasti kalian bisa komen di bawah. Kalian besok mau dengerin cerita siapa lagi atau cerita di belakang layar lagi yang kalian mau denger ceritanya, kalian bisa komen di bawah. Dan yang pasti konten kita ini bisa ditonton di semua penerbangannya Lion Air, Batik di aplikasi Tripper. Jadi kalau nonton penerbangan, nontonnya bisa entertainment. Wow. Kalian bisa nonton, ada podcast di belakang layar, ada mabar juga, dan ada konten-konten yang lainnya yang pastinya seru-seru banget bro. Thank you banget. Sukses. Iya, buat my brother. Gue appreciate banget udah mampir di podcast gue. Salam buat Vira. Iya. Thank you, Thank you bro. Bye-bye. Bye. Sukses.